الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. آمين. الله رب العالمين. Ini ada suaranya, Mas? Ada suaranya. Oh, emang itu. Oh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil wa ghfir lana ma madha la'alla rahmata rabbina yaqsimuha tadi ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Iya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau betul ya, kalau bulan kemarin masih ini, masih kitab. Belum kesini, belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wal saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyir ustadzat wa hadirat rahimakumullah, ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kita memasuki pelajaran kita. Mohon maaf malam ini tidak kita bahas kitab Safinatun Najah. Insyaallah nanti panjang umur, sehat walafiat, jika diizinkan kita bersama kembali setelah lebaran nanti di dalam majelis taklim kita ini untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk malam ini sekaligus acara tawakufan kita, insya Allah kita akan bahas surah Al-Baqarah
dari ayat 183, nggak tahu nyampe apa enggak sampai 187. Sesampainya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bareng baca-baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sadaqallahul azim. Nah, ibu-ibu,
Jadi pembahasan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu ada di ayat 183 Al-Baqarah sampai 187. Nah, kandungan di dalam ada berapa ayat nih, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Kandungan ayat dalam surah Al-Baqarah di 5 ayat ini menjelaskan mengenai keistimewaannya bulan Ramadan, di mana dengan keistimewaan Ramadan ini ada hal-hal yang penting buat kita mengamalkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus turun ke bawah, Bu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Gitu ya. Temu ya. Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan, muncul bulan di bulan Ramadan, maka hendaklah ia puasa. Pertama, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa, Bu? Yang kedua, ibu-ibu, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan dihimbau, dianjurkan banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan bukan cuma kita membaca Al-Quran banyak-banyak, tapi juga merenungkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya bisa kita merasakan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah, petunjuk buat kita. Yang ketiga, ibu-ibu, apa yang ada di dalam bulan Ramadan keistimewaannya? Yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah, itu 3. Banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah syahrul doa mustajab. Doa adalah doanya diijabah. Kemudian yang keempat, ibu-ibu iktikaf. Iktikaf di dalam masjid. Nah, bicara masalah iktikaf, ibu-ibu, kalau menurut Imam Syafi'i, lahzotan saja, sebentar aja, kita duduk di dalam masjid, kita niat. Nah, saya belum niat nih, Bu. Ibu udah niat belum? Udah ya. Nah, waitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, berarti kita mendapatkan nilai pahala duduk kita di masjid dengan niat i'tikaf, mendapatkan pahala i'tikaf. Kalau kita duduk di masjid tidak niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf tidak? Enggak. Jadi penting juga ya. Kalau di sini ada nggak tulisan? Ada tuh di masjid, Bu. Ada di satu masjid itu, ya tapi nggak bagus juga di sini ya. Misalnya di mana gitu, nempel gitu. Nah, jadi ada ukiran gitu. Nah, itu takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu buat siapa? Buat kita-kita yang suka lupa. Misalnya udah duduk, pas kita ngeliat, oh iya belum niat nih, gitu kan ya. Jadi ada hikmahnya juga. Nah, itu takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi duduknya kita ada nilainya gitu ya. Nah, ibu-ibu naik ke atas. Wajib puasa di bulan Ramadan. Ibu, Allah ini kan punya bulan itu banyak ya, Bu ya. Inna iddatal syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah ciptakan itu ada 12. Tapi kenapa puasa itu Allah letakkannya di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain? Ya, Bu ya. Kenapa sampai Allah
wajibkan puasa ini di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Berarti ibu-ibu, bulan Ramadannya ini ada apa-apa, puasanya pun ada rahasianya. Jadi dua-duanya ada rahasianya. Gini Bu, Allah itu punya matematiknya nih Bu di dalam amal soleh kita. Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kebaikan. Dilipat gandakannya sampai 10. Ini diambil dari apa Bu? Dari sholat. Sholat itu kan ketika Allah mi'rajkan Nabi, dijemput dengan membawa perintah sholat. Tadinya kan 50 waktu. Nah, tawar-menawar atas usulan Nabi Musa, akhirnya sampai 5. Pas sampai 5, kata Nabi Musa, minta lagi pada Allah. Ya, umat kamu tidak akan bisa melaksanakan sholat sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Oh, sudah cukup, kata Nabi, aku malu. Gitu ya. Bolak-balik. Akhirnya ibu-ibu Allah tetapkan walaupun 5 waktu dalam sehari semalam, maka pahalanya diberikan seperti ia melakukan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Jadi seperti apa Bu? Seperti sholat zuhur 50 kali. Kan 50 ya. 50 dibagi 5 kan? Dalam satu hari berarti 10. Jadi setiap waktu itu punya nilainya 10. Seperti sholat zuhurnya 10 kali. Itu dia sholat zuhur 10 kali. Sholat zuhurnya 10 kali. Sholat asarnya 10 kali. Sholat apa lagi? Maghribnya 10 kali. Sholat asar 10 kali. Sholat Isya 10 kali. Sholat subuh 10 kali. Itulah kemurahan, kerohimannya Allah buat umatnya Nabi Muhammad. Walaupun kerjaannya sedikit, tapi pahalanya sangat banyak. Dari situ, ibu-ibu kullu hasanatin bi asyri amsalihah ila sab'ini atyubi'fin, sampai 700 lipat ganda. Seperti sedekah ibu-ibu. Wallahu a'lam sholat ya. Tapi kalau sedekah kan ada ayatnya, innalladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, innalladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ambatat tadi apa tuh? Innalladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin, seperti dia menanam satu biji gandum. Kalau di Arab gandum ya. Sama bukan habatin di sini di gandum. Nah, habatin innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habatin ambatat sab'a sanabila. Nanamnya satu, tumbuhnya 7 rungge. Dari 7 rungge itu maka tumbuh 100 biji. 100 biji, maka jumlahnya 700. Jadi saking sayangnya Allah, bukan cuma sampai 10, tapi Allah berikan nilai gandanya itu sampai 700 lipat ganda. Bonusnya ya. Jadi bonus yang Allah berikan itu tidak bisa ditandingi oleh manusia. Ibu tibang, enggak boleh ngomong tibang deh ya. Kan bukan lagi ngomongin gini, kan kadang-kadang PNS apa-apa gitu ya. Kalau lagi gaji, ada gaji 13 kan ya, wah rame. Yang punya gajian bulanan tuh, kalau saya mah nggak punya gajian bulanan ya, ibu-ibu nih kali ya, yang PNS nih. Bulan ini gajian, iyalah gajian bapaknya kan siapa yang pegang. Ibu bilangnya kita mah nggak punya gaji gitu ya. Nah jadi ibu-ibu
Dari situ. Dari 10 itu sampai 700 semua amal soleh dilipat gandakan sampai 10. Bisa-bisa sampai 700 dilipat gandakan. Ini puasa. Kullu hasanatin yang asli amsalihah ila sab'i mi'ati bi'tin. Illa saum. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa ini dibuat. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan membalasnya. Tidak ada yang tahu berapa nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu merupakan rahasia. Yang nantinya baru kita ketahui, subhanallah, nanti di akhirat. Ini beda nih Bu, amalan yang lain dengan amalan sholat. Coba kita lihat. Syahadat ya. Syahadat sebentar apa lama? Oh, jangan dulu waktu. Syahadat kelihatan enggak? Kelihatan. Ayo ucapkan asyhadu alla ada. Ucapannya, kelihatan ya. Asal kedengeran. Asyhadu alla ilaha illallah, apalagi orang kafir. Orang non muslim mau masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat harus disaksikan. Kemudian sholat, kelihatan nggak? Kelihatan. Puasa belakangan ya. Zakat kelihatan nggak? Kelihatan. Haji, apalagi? Oh ya, haji. Puasa kelihatan nggak? Enggak. Cuman kita sama Allah yang tahu. Ada yang nggak makan, nggak minum, kelihatan. Kayaknya puasa, padahal nggak puasa. Nah, itu ya rahasia. Lamanya ibadah, ibu-ibu. Syahadat, lama nggak? Nggak lama, cuma berapa detik, berapa menit. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat, lama nggak? Nggak. Bentar, 5 menit, 10 menit. Nah, ini kan lagi ngomongin sholatnya doang. Ya. Terus, zakat, lama nggak? Nggak. Haji, nggak lama. Cuma jumlahnya aja satu bulan 30 hari. Padahal tawafnya nggak lama. Sa'inya tawaf dan sa'i berjubel-jubel itu setengah jam atau 1 jam. Ya nggak lama. Kemudian wukuf dari ya itu pun nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Juga nggak ada yang tidur aja di Arafah. Sah nggak wukufnya? Sah-sah saja. Ya, jadi ibu-ibu enggak jumrah, melontar jumrah di mana tuh? Di Mina. Bentar apa lama? Kan kerjaan haji itu ya. Tapi puasa ibu-ibu lama enggak? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lama ya Bu ya? Iya, kalau kita 12 jam. 12 jam. Ada yang 14 jam, ada yang 18 jam. Lebih ya? 13-an ya. Tapi kalau di luar negeri itu kan iya, 18 jam ya. Nah, jadi ibu-ibu itu rahasia Allah. Saking istimewanya nih puasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ini puasa punya nilai yang sangat istimewa di sisi Allah, maka Allah nggak sembarang naruh nih kewajiban ini di sembarang bulan, tapi ditaruhnya di bulan Ramadan. Emang ada apa nih Ramadan dianggap istimewa? Ada apa Bu? Nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran. Ya, diturunkannya Al-Quran. Emang ada apa di dalam Al-Quran? Seistimewa apa Al-Quran? Emang Al-Quran istimewa, Bu? Istimewa. Apa buktinya istimewa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu dia. Ya, Al-Quran itu dia bukan sembarang kitab, tapi dia adalah petunjuk bagi manusia.
Ibu sekarang Bu ada GoFood, ada Gokar, ada Gojek, kan ya. Dia nggak tahu Bu tempatnya, tapi dia yakin kalau dia bakalan bisa nyampein manusia atau barang ke tempat yang dituju dengan apa Bu? Dengan bermodalkan apa? Map. Map itu kan petunjuk. Kalau zaman dulu belum ada map apa Bu? Denah. Ya kan kalau di tempat undangan tuh supaya kita ini ada petunjuk dibikinlah denahnya, petanya gitu. Peta apa peta? Oh, peta. Iya, ya. Jadi ibu-ibu, ini Al-Quran bukan sebarang kitab, tapi petunjuk. Ya, petunjuk, hudan. Terus dijelaskan lagi, bukan sekadar hudan, wabayinatin minal huda. Dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan petunjuk, penjelasan yang jadi dijelaskan tuh petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda, ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang buruk, dicantumkan di dalam Al-Quran. Ada yang secara global, ada yang secara mendetail. Yang global nanti diterangkan di dalam hadis. Istimewa tuh Bu, di dalam Al-Quran itu ada hudal lil muttaqin, ada hudal lin nas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Jadi bertakwa doang, tidak menjadi petunjuk buat orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi dianggap itu tidak ada apa-apanya Al-Quran. Itu kalau ininya ke ilmu akhiratnya, ke hidayah gitu. Tapi di sini ada hudal linnas. Kita mikir gitu ya. Kalau kita baca Al-Quran memikir tuh, apa kok di sini ada hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ibu, manusia itu kan ada orang yang muslim, ada yang bukan muslim ya. Ibu-ibu jangan salah Bu. Bukan yang memanfaatkan Al-Quran ini cuma orang mukmin, cuma orang Islam, tapi orang non-muslim juga memanfaatkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk buat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Kayak perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Itu dipelajari oleh mereka. Kok manusia bisa sampai ke atas langit? Berarti ada ilmunya nih. Nah, mereka pelajari itu kan ilmunya oleh mereka. Makanya ada astronomi, ada astronot. Walaupun tidak nyampe nggak Bu ke 7 lapis. Jangankan 7 lapis, langit pertama aja nggak nyampe. Ini kan langit dunia, ya. Langit dunia yang berisi adalah yang berisi planet-planet, ada bulan, ada bintang, ada matahari, itu belum sampai ke langit pertama. Yang dijelajahi oleh Nabi itu bukan cuma sama dunia, tapi tembus ke atas. Yang nggak sampai manusia ke situ. Jadi manusia itu nggak nyampe ke langit pertama, apalagi sampai langit berikutnya. Itu dipelajari dulu, ya. Nah, ibu-ibu ada yang namanya terusan. Itu yang namanya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat bisa membelah lautan. Akhirnya mereka apa? Pelajari itu. Makanya ada yang namanya terusan Suez. Itu kan apa? Terowongan di dalam laut. Jadi kalau mereka mempelajari Al-Quran bukan buat mendapatkan hidayah, tapi mendapatkan hidayah ilmu pengetahuan. Ada hikmahnya juga ya Bu ya. Kalau kita ilmu hidayah untuk menjadi Al-Quran ini kita jadikan sebagai hidayah untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Makanya mahal ya Bu ya. Walaupun ada Habib Hamid ya. Habib Hamid itu kan pernah dari sini tuh ke Kepuh tuh, ke rumah saya kan di depan masjid. Jadi kalau kumpul di rumah tuh para asatidz, beliau cerita bahwa di samping di tetangganya itu
non muslim itu hafal Al-Quran. Ya, bisa baca Al-Quran, apa Al-Quran tahu artinya. Ini dia itu Al-Quran. Orang Islam yang punya bahasa pun kagak bisa. Ya, iya. Jadi jangan sampai nggak bisa baca Quran. Boro-boro kita jadikan Al-Quran itu sebagai hidayah. Belum sampai Bu, belum nyampe kita jadikan Al-Quran itu sebagai hidayah. Baru bisa tahu artinya. Tahu apa? Tahu bacaannya. Nah, makanya jangan cuma bacaannya aja. Kita amati maknanya. Oh, nggak usah semuanya. Satu ayat, oh ini ada apa sih gitu. Kan lagi baca Quran nih terus gitu. Ya cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, tahunya dari mana kita? Dari Al-Quran gitu. Jadi ibu-ibu, Al-Quran ini begitu mulia. Kenapa Ramadan jadi mulia? Karena diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai hidayah. Saking mulianya Al-Quran, istimewanya Al-Quran, manfaatnya Al-Quran buat kita, bukan cuma diturunkan di bulan Ramadan, tapi juga di malam yang sangat mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ibu, kita nggak tahu itu jadi rahasia Lailatul Qadar itu. Cuman memang dia disebut-sebutnya di malam ganjil. Kalau pemerintah menetapkan sama semuanya, awal Ramadannya hari Sabtu, tapi kan ada yang hari Sabtu, ada hari Minggu, cuman kita yakini saja, ya. Coba kalau hari Sabtu malam ganjilnya sama nggak dengan yang hari Minggu? Nggak, beda. Ya, jadi di mana ketika yang puasa dimulainya hari Sabtu, maka ketika di malam ganjil dia ganjil. Yang hari Minggu lagi genap. Iya, begitu kan? Berarti semakin buram kita untuk, iya. Tapi mesti kita yakini ya Bu ya, kita yakin bahwa kalau kita ikut dengan imam yang puasanya hari Sabtu, berarti jumlahnya 29. Gitu. Yakinin. Yang puasanya hari Minggu, yakinin. Tapi lebarannya bareng repot ya. Kalau 30 hari lumayan ya. Nanti berpengaruh ke zakat juga tuh Bu. Ya, jadi itu tuh ya Bu ya. Jadi kaitan antara puasa dan bulan Ramadan. Nah nanti di bulan Ramadan ibu-ibu kita diwajibkan puasa. Tidak semua umat Islam diwajibkan puasa. Ada yang boleh tidak puasa. Siapa? Faman kana minkum maridan. Ada nggak Bu? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian sakit, pertama sakit, aw ala safarin, atau dia melakukan perjalanan, musafir, bukan bepergian, perjalanan, musafir, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diqodok di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka atas orang yang melakukannya sangat berat, melakukan puasanya tapi terasa berat gitu, hampir-hampir tidak mampu, maka bayarnya adalah bayar fidyah 1 hari 1 mud, diberikannya kepada orang miskin, fakir miskin. Ibu, jadi ada 3 nih Bu. Ada sakit, ada musafir,
ada yang melaksanakannya terasa sangat berat. Ada masyaqqat. Nah, ibu-ibu yang dua ini nggak bayar fidyah. Bayarnya apa? Aduh, hati-hati, anak sekarang suka pengen ngambil yang gampang aja, nggak kuat puasa. Nah, ya, misalnya nih giliran bayar kodok. Giliran bayar kodok udah abis lebaran itu kan baju bayar kodok. Pas giliran bayar kodok, sekarang nih ibu nih udah mulai nih Bu, ingetin sama anak-anaknya, adiknya, segala macemnya di rumah, ya. Apalagi sekarang ada grup, ada WA, udah ini aja tegurin. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Hah? Tanggal berapa Sya'ban? 8 Sya'ban sekarang, berarti tinggal berapa? Berapa hari? Tinggal 20, jangan pakai 20 harian. Hah? Tinggal sekarang tanggal berapa? Tanggal Sya'ban. Tanggal 8 sekarang. Oh, tanggal 8 berarti 20. Nah, 20 hari yang punya utang. Yang punya utang 20 hari. Yang punya utang 21 hari. Maka kan kita kan juga dengar dari guru-guru kita, kalau kita mau puasa di bulan Sya'ban, pas tanggal 15 Sya'ban itu terakhir kita puasa sunnah. Kesana ini nggak boleh, makruh, ya, tidak boleh puasa. Untuk apa? Untuk menjaga stamina, pertahanan tubuh kita, mempersiapkan supaya apa? Supaya nanti jangan lemah ketika masuk bulan Ramadan, datangnya kewajiban. Tapi buat yang punya utang nggak ada, wajib tuh sampai akhir besok mau puasa, nggak ada. Jadi nggak sampai tanggal 15 wajib. Tapi kan ibu-ibu ada yang nggak mampu, bisa nanti ngambilnya 1 hari puasa, besok enggak. Padahal dia udah masih punya utang 21. Nah, ibu-ibu masih sisa kan? Masih sisa. Anggaplah sisanya 5. Maka 5 hari itu dia harus bayar fidyah. Nanti bayar kodok. Tetap kodok. Yang 5 hari yang dia nggak kuat, yang nggak keburu puasanya, maka dia wajib bayar kodok setelah lebarannya nggak tahu deh kapan gitu ya. Nah, bayar fidyahnya yang 5 hari itu tetap bayar fidyah. Ya, jadi double. Nah, karena apa? Karena dia sudah menelantarkan kewajiban bayar kodoknya gitu. Kayak ibu kan nyicil motor, nyicil apa gitu, kalau lewat jatuh tempo denda. Dendanya fidyah. Kodok. Berarti masih percaya fidyah aja. Tapi udah dicoba ya. Oh, udah. Jadi fidyah yang kemarin aja. Nah, itu masyaqqat, larinya ke situ. Belum bisa. Jadi sama sekali itu 1 bulan full. Ya itu dia termasuk ke dalam wa 'alal ladzina yuqinuhu fidyatun ta'am miskin. Jadi nggak wajib bayar kodok, wajibnya bayar fidyah. Tapi tetap tuh, karena kita belum maksudnya masih muda kan, kita kan ya masih ada harapan untuk hidup lama dan untuk sembuh gitu. Karena dia asal diingetin aja.
Nah, coba lagi. Iya. Ya. Nah, ibu-ibu, ya. Jadi bagaimana dengan yang hamil, yang menyusui? Nah, ini bisa masuk ke maribon, bisa masuk wa alal ladzina yutiqunahu. Ya. Jadi kalau yang hamil, yang dianya yang ya Allah hamilnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, lemah gitu ya. Nah, dia masuk ke dalam maribon. Berarti dia nggak wajib bayar fidyah. Bayarnya bayar qadha saja. Nanti kalau menyusui nanti larinya ke yutikunahu. Jadi gini Bu, ada itu ke cucu saya. Jadi kalau kalau misalnya ibunya puasa, itu anak tuh ya ya jangan ngomong ayam telo dah. Ya begitu tuh Bu. Kata mamahnya, coba kasihan itu ya Allah, kasihan tuh itu si Azhar gitu. Lemes banget. Mungkin karena dibawa puasa. Bener Bu, pas dilihat buka ibunya, dia netek ya Allah seger. Oh gitu ya, beda ya. Iya. Nah, kalau kayak, tapi kitanya sehat-sehat saja kan? Sehat. Nah, makanya bayarnya apa? Qadha dan fidyah. Itu double. Kalau kitanya aja yang sakit, anaknya enggak. Tapi memang kalau dalam kandungan enggak kelihatan ya. Tapi ada yang cerita waktu saya nanya nih, Bu Aji, saya waktu hamil, waktu di bawah puasa geruduk-geruduk di dalam sini katanya gitu. Jadi anakku tuh gak bisa diem katanya di dalam sini. Kalau nggak puasa ya tenang ini anak. Jadi memang boleh kan? Jadi buat ibu hamil dan ibu menyusui boleh-boleh saja tidak puasa. Nah coba begitu bayarnya. Yang kalau mengkhawatirkan anak bayarnya qadha dan fidyah. Misalnya nih, kan ibu sebulan nggak puasa ya, ini belum bisa jawab nih. Masalahnya masih muda ya, bukan berapa tahun ibu? 60 lebihnya, 60 saat apa? 62 sama saya, belum tua. Belum. Ukurannya tua itu barangkali umur 80. Di sana itu jamaah umur 90 berapa masih ngaji Bu. Nah dia ibu-ibu udah saya anggap udah masuk ke dalam kategori lansia deh tuh ya. Sekarang mah 50 aja lansia. 60. Kayaknya saya mah 60 juga seger nih. Ya, jadi karena ini kalau ini kan maribon. Enggak, khawatirnya gini Bu. Misalnya kayak ibu kan, ini mau dicoba. Enggak mungkin kan selesai. Enggak mungkin selesai. Orang tinggal 20 hari lagi, itu pun enggak mungkin 20 hari ya, enggak mungkin setiap hari. Berarti itu yang enggak kebayar itu bayar fidyah lagi. Kan enggak kebayar. Ya gitu. Kan mestinya sekarang bayar qadha nih. Karena dimasukkan ke dalam maribon. Maribon itu bayar qadha. Karena kita lihat masih muda gitu ya. Kecuali udah bukan patokan monopol. Bukan patokan usia. Kelemahan badan. Kayaknya masih seger gitu.
Jalan nggak kuat. Jalan nggak kuat ya. Ibu saya kemarin waktu bulan saya yang jadi saya yang ngajak, saya nggak puasa. Jadi menjelang Rajab nih Bu, kita guru inilah biasa ya, berikan rangsangan Rajab. Pas giliran orang-orang puasa, ya Allah saya nggak puasa, ya Allah. Tersiksa banget Bu. Ya Allah kata saya, tolong ya Allah, maksudnya sekali aja saya bisa puasa bulan Rajab di akhir tuh. Akhirnya ibu-ibu alhamdulillah bisa sampai akhir, ya kan? Barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, dia akan diberikan minum, gitu kan ya? Jadi coba gitu. Udah nggak kuat. Kayak jendol di sini ya. Oh benar di sama mas saya itu jendol. Iya. Repot ini nih Bu. Oke begini. Tapi ya untuk istiadatnya ya. Kalau misalnya mudah-mudahan ada rezekinya gitu ya. Mudah-mudahan kita kan nggak tahu ini masuknya kepada wa'alal ladzina yutiqunahu apa masuk ke dalam maridon. Kalau masuk maridon kan bayar kodok. Nah, sedangkan untuk bayar kodok aja nggak mampu nih. Belum mampu. Bayar fidyah boleh ya. Nggak apa-apa ya. Untuk ikhtiar. Ya, untuk ikhtiar. Karena apa? Karena nggak bayar kodok nih gitu. Oh betul iya ya. Oh ya betul-betul ya. Ya tetap batang. Jauh. Pengen banget. Lanjut ya Bu ya. Bu lanjut Bu. Nah lanjut. Nah musafir ala safarin atau orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Musafir itu ibu-ibu kita udah tahu 85 km. 85 km perjalanan. Nah, bolehnya tidak puasa kalau kita mengadakan perjalanannya waktu subuh. Ya. Jadi waktu subuh datang, kan waktu subuh itu kan mulainya kita puasa. Maka kita boleh enggak puasa karena kita mau pergi ke Jawa, maka berangkatnya waktu subuh. Itu. Tar dulu. Jadi ini yang mau enggak puasa nih. Dia enggak mau puasa nih karena mau musafir hari ini. Jangan musafir jam 4 sore. Dari pagi udah nggak puasa, nggak boleh. Jangankan 4 sore, jam 10, jam 8 nggak boleh. Jadi harus bareng waktunya antara berangkatnya dengan datangnya waktu kewajiban puasa. Ngabuburit, ya sayang ya, ngabuburit. Ya. Nah ibu-ibu tadi tuh, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebajikan, maka itu lebih baik bagi dia. Maksudnya, kan ini lagi ngomongin bayar fidyah. Ibu bayar fidyah sesuai dengan beras yang kita makan.
Kalau beras yang kita makan, ibu jangan selingin, bukan beras Bu Haji, nasi, ya. Kalau beras yang dimakan 10.000, maka ini lagi ngomongin paman tabawa nih. Kalau dia pengen mendapatkan paman tabawa, beli berasnya yang 11.000 untuk dapatnya paman tabawa, gitu. Jadi ada sodakohnya, gitu. 1 mud itu 6 on. 6 on itu kan belum 1 liter. Saya genapkan saja menjadi 1 liter, berarti kita udah paman tabawa, gitu. Sodakoh, ada sodakohnya. Zakat fitrah pun begitu, Bu. Zakat fitrah 3,5 liter. 3,5 liter, ibu makannya 10.000. Kata masjid kepada ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang mau melaksanakan, membayar zakat, dipersilahkan kepada Masjid Nurul Amal. Kami menerima zakat untuk yang membawa beras 3,5 liter, untuk yang membawa uang 35.000. Ibu makannya di rumah 11.000, 12.000, belum bayar zakat namanya. Kenapa? Kurang kan? Kurang. Kalau bawa uangnya 35.000, 35.000, ibu kalau makannya di rumah beras yang 10.000, sudah paman tabawa belum? Belum. Jadi ibu bayarnya 40.000, jangan 35.000. Untuk dapat paman tabawa apa? Huwa khairul lah. Ya. Iya. Masukin aja jadi. Jadi masuk ke sodako. Ini zakat, ini sodako. Ini sodakonya 5.000 gitu. Iya. Iya. Kenapa? Itu kenapa? Harga beras yang kita makan. Oh gitu. Maksudnya itu menjadi musik. Ada yang 5.000-nya buat sedekahnya gitu. Nah ini kita belajar, Bu, belajar melebihkan. Jangan, apalagi kalau misalnya gini, makannya 12.000, ketentuannya 35.000, kita mesti jujur. Saya lebih, ini bukan zakat, bukan sedekah, tapi memang zakatnya, ya. Apalagi kalau yang 10.000 belinya 9.000, ya, kurang, nggak diterima tuh, Bu. Puasa kita tergantung dengan zakat fitrah kita. Puasa kita akan diterima, diangkat oleh Allah ke atas langit. Amal kita, amal puasa kita tergantung zakat kita betul apa enggak. Kalau yang 9.000, kalau yang 10.000 beli berasnya 9.000, maka tidak terima zakatnya, berpengaruh kepada puasanya. Paman tabau wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kalian puasa itu lebih bagus buat kalian jika kalian tahu. Jadi kata Sururi, kalau saya misalnya mau musafir, tapi saya puasa kuat gitu, itu lebih bagus. Jadi itu kan yang pulang ke Jawa tuh kan ya hampir bisa bermalam-malam ya, hampir berapa sehari semalam gitu. Enggak, kalau naik kan dengar saking macetnya, yang perjalanan cuma 6 jam jadi 12 jam. Sedangkan berangkatnya malam. Berangkatnya biasanya suka habis sahur. Kalau habis sahur gitu kan. Nah, habis sahur tuh bisa tuh nggak puasa tuh. Tapi kalau mau puasa ya nggak apa-apa. Gitu. Itu lebih bagus. Ke mall mah bukan musafir. Musafirnya di Jogja kali ya.
Bukan, maksudnya mallnya pergi ke mallnya, tapi mallnya di Jogja ya. Ini musafir itu namanya. Termasuk gini ibu-ibu, saya sempat anak saya nanya, jadi dia dari Cikarang ke Cijantung, itu kan belum ya, belum sampai 85. Kemudian dari Cijantung saya ajak ke Bogor, mau ini nih karena ada yang meninggal gitu ya, kan udah mencapai tuh 85. Mama, ini udah ukuran musafir belum? Belum. Iya, karena apa? Karena tujuannya bukan ke Bogor, tujuannya ke Cijantung gitu. Jadi kalau misalnya nyambung dari sini ya, dari Cijantung ke Tenabang, ke Jatinegara, Jatinegara Tenabang kemana? Ke Senen, Pasar Baru. Oh itu 85 km. Ya bu. Bulan puasa kan nanti ya kelilingan mall ya. Mall Karawaci, mall mana lagi gitu. Ya sih, itu masalah lampau. Orang mah bukan malas. Akhirnya udah keburu ya, udah keburu bengkak. Akhirnya bengkak nggak bisa jalan. Hai ibu-ibu hadirat yang berbahagia sudah ya. Jadi ayat ini 5 ayat ya. 5 ayat ini mengandung di situ doa bu penting ya. Ibu, saya selama beberapa bulan bersama ibu-ibu, saya senang jadi kenal sama ibu. Tapi dengan kenalnya saya sama ibu, barangkali ketika begini ini banyak kata-kata ucapan saya yang tidak berkenan di hati ibu, sampai tersinggung ibu, sampai ibu merasa tidak enak. Walaupun saya nggak tahu, tapi kan itu merupakan kesalahan ya, dosa ya. Saya minta maaf ya bu ya, mohon maaf lahir batin. Barangkali ibu juga ngerasa kayak begitu, akhirnya ibu juga punya salah sama saya. Allah Maha tahu, lahir batin kita saling membuka pintu maaf. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama saling membuka lapang dada kita, menerima kekurangan-kekurangan di antara kita, Allah ampunkan segala dosa kita, kesalahan kita bisa saling doa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk puasa ya, untuk puasa, untuk ibadah segala macam ya. Insya Allah. Doain saya bu, doain keluarga semua, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Jangan marah-marah melulu bulan puasa ya bu ya. Saya ini pengajian ya belajar, maaf, pengajian kurang. Ya alhamdulillah. Kita baca suratul Fatihah ya ibu-ibu ya. Dari suratul Fatihah, mudah-mudahan sedikit banyak yang disampaikan ada manfaatnya. Alhamdulillah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma rabbul alamin.